harusnya lebih besar lah ya dibandingkan dengan sumur resapan. Iya, sumber lebih besar. Kali ini kan misalnya terukur, ada klaim tentang keberhasilannya 19%, 7%, 30% untuk mengurangi debit air di hilirnya. Itu yang masih menjadi bottleneck sampai sekarang ini ya Pak ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal skema master plan pengendalian banjir Jakarta ini kan tentu take time sih Pak ya. Artinya kan ini untuk jangka panjang. Pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Yayat. Untuk jangka pendek ini apa yang kemudian bisa dilakukan ya Pak? Karena kalau tadi pembangunan kita butuh waktu 2 bulan, 3 bulan lagi. Nah, kalau jangka pendek sementara potensi cuaca ekstrim masih terus terjadi. Pertama begini. Itu gimana Pak? Pertama satu, untuk jangka pendek untuk langkah kedaruratan. Kan sudah dipetakan berapa jumlah RW di Jakarta yang terendam ya, ada jumlah area terendam. Nah, ada titik-titik tertentu, misalnya di Kemang itu tiba-tiba sebelum hujan datang, BMKG sudah konfirmasi peristiwa hujan akan terjadi, standby-kan mobil pompa di situ. Oh, mitigasinya. Siapkan pompa itu karena terus terang aja banjir di kawasan ekonomi strategis itu dampaknya luar biasa. Taruh pompanya di situ, aktifkan semua pompa untuk mengantisipasi. Apa yang dikejar di sana? Durasi waktu dalam konteks agar genangan itu cepat menghilang. Karena untuk standar Jakarta ini yang harus dicamkan adalah genangan harus tinggal kenangan. Bahwa sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur, hujan makin ekstrim. Pertanyaan bagi saya dan bagi semua warga Jakarta adalah kalau hujan yang makin ekstrim, penanganannya sudah ekstrim udah belum? Kalau masih biasa saja mengandalkan ini, lewat kita. Kami melanjutkan penelusuran. Kali ini kami menemui Muhammad Aminullah alias Anca, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI wilayah DKI Jakarta yang cukup konsen dengan kondisi lingkungan Jakarta. Dari perspektif WALHI ini melihat mengenai permasalahan banjir di DKI Jakarta khususnya yang terus terjadi setiap tahunnya ini sebetulnya bagaimana? Apakah memang bisa diatasi atau ya ini sampai kapanpun ya tetap akan terus banjir seperti ini? Iya, kalau kita melihat kondisi Jakarta yang sekarang ya itu emang akan perlu waktu yang lama gitu untuk memulihkan. Terlebih udah banyak gitu kan area-area resapan yang harusnya dia misalnya menjadi RTH, menjadi area-area yang untuk menyerap air gitu, itu udah banyak yang emang dialih fungsi itu jadi apartemen, jadi mall dan pemukiman dan sebagainya. Oh, jadi nggak ada ruang terbuka hijau, jadi resapan airnya pun juga berkurang untuk menampung air hujan itu gitu ya? Iya, kalau dari data kami ya, data WALHI itu dari 66.000 hektar kawasan Jakarta itu kita hanya punya 5%. Jadi selain ruang terbuka hijau ini, apalagi yang menjadi faktor Mas untuk bisa mempengaruhi daya dukung lingkungan sehingga terjadi banjir di DKI? Ya, jelas ini ya fungsi sungai juga. Nah, fungsi sungai ini yang biasanya itu luput dari perhatian. Kayak misalnya sungai yang harusnya dia itu punya sepadan sungai gitu kan untuk area resapan itu kemudian dibeton dengan proyek normalisasi gitu kan. Misalnya di Ciliwung yang sampai saat ini itu udah ada sekitar 17 km sepadan sungai Ciliwung yang udah dibeton. Nah, itu juga berdampak gitu karena airnya itu nggak bisa diserap oleh area resapan airnya karena sudah dibeton. Nah, air itu juga akan yang ngebuat air di hulu juga meluap dan jadinya banjir. Oh, jadi normalisasi itu menurut perspektif WALHI tidak efektif untuk menanggulangi banjir begitu ya? Tidak efektif, dia itu udah melanggar undang-undang tentang sungai gitu kan, dan dia juga mengesampingkan kultur di masyarakat. Masyarakat itu kan dia paham sungai, mereka itu udah hidup dengan sungai gitu kan, tapi mereka nggak digunakan, perspektif warga itu nggak digunakan oleh pemerintah ketika berniat untuk memulihkan sungai khususnya Ciliwung kayak gitu kan. Makanya akhirnya jadilah betonisasi itu. Selain dia itu emang bertentangan gitu kan dengan peraturannya, ya dari kultur masyarakat juga itu nggak sangat tidak masuk akal. Jadi ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Pengamat tata kota menyatakan bahwa permasalahan banjir yang setiap tahunnya terus kita hadapi khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah DKI Jakarta ini dikarenakan menipisnya atau berkurangnya ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta serta cuaca ekstrim yang melanda ibu kota. Selain itu kami juga menemukan di lapangan masih ada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jadi Anda bisa bayangkan ketika cuaca ekstrim dan debit air sungai kemudian meningkat bisa merendam pemukiman warga.
Jadi saat ini warga menantikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang selalu mereka hadapi setiap tahunnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV